Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bilkis. Di video kali ini saya akan membuat suatu website sederhana, yaitu website untuk sistem antrian di rumah sakit. Pernahkah kamu datang ke rumah sakit dan harus mengantri panjang tanpa tahu kapan giliranmu tiba? Petugas pun kewalahan masih mencatat antrian ini secara manual. Tidak ada notifikasi, pemberitahuan, bahkan tidak ada kepastian. Masalah ini tidak hanya meresahkan pasien, tetapi juga mengganggu alur kerja petugas dan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem antrian layanan berbasis website yang saya beri nama MedQ, yang artinya adalah medical queue atau antrian medis. Nah, dengan MedQ ini, pasien dapat mendaftar dan memantau antrian dari rumah, sementara petugas dapat mengelola antrian dengan mudah dan akurat. Kini, ruang tunggu menjadi lebih tertib, pasien merasa tenang, dan semua giliran tercatat dengan jelas. Website ini adalah langkah kecil menuju pelayanan kesehatan yang lebih modern, teratur, dan manusiawi. Oke, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem dari manajemen antrian rumah sakit ini, dimulai dari pembuatan DRD, pembuatan database-nya, dan terakhir ada pembuatan website-nya. Nah, untuk website ini saya akan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebelumnya ERD itu ada dua jenis guys, ada ERD klasik dan ada ERD modern. ERD klasik ini biasanya seperti shapes oval, atau untuk relasi itu biasanya belah ketupat. Tapi di website saya kali ini kita akan menggunakan ERD modern atau ERD Crossfoot. Nah, tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa kita buat di SAMPP database itu di bagian desain. Tapi untuk website saya kali ini, saya akan membuatnya langsung di suatu website. Nah, caranya kita masuk saja ke website dbdiagram.io seperti di sini. Nah, habis itu kita langsung create your diagram. Di sini kita bisa langsung, ini hapus dulu ya. Bisa langsung ketik aja entitas atau atribut yang kita inginkan, atau kita bisa langsung saja lancang di Word seperti ini. Kita langsung copy paste saja, langsung copy seperti ini, dan ya sudah selesai. Ini sudah terrelasi ya, ini relasi, ini entitas, dan ini adalah atribut-atribut. Nah, karena ERD-nya sudah kita buat, maka saya hanya langsung menjelaskannya saja. Nah, yang pertama, kita ada entitas pasien. Pasien yaitu orang yang akan mengambil antrian. Nah, di dalam tabel ini terdapat informasi penting seperti nama, nomor HP, email, dan tanggal lahir. Setiap pasien nantinya bisa memiliki satu atau beberapa antrian. Nah, selanjutnya ada entitas antrian yang menjadi inti dari sistem ini. Di sini tersimpan informasi seperti nomor antrian, ID layanan, ID pasien, tanggal, dan status antrian. Setiap antrian terhubung ke dua entitas penting, pasien yang mengambil antrian tersebut, dan layanan yang dituju oleh pasien seperti layanan poli atau farmasi. Kemudian ada entitas layanan yang berisi daftar jenis layanan, ID layanan, admin layanan, dan deskripsi. Selanjutnya ada entitas petugas. Atribut yang dimiliki entitas petugas ini seperti ID petugas, nama, username, dan password. Setiap baris di tabel ini mencatat bahwa antrian tertentu atau ID antrian sudah dilayani oleh petugas tertentu atau ID petugas pada waktu dilayani. Terakhir ada entitas admin, yaitu pengguna dengan akses mengelola data layanan dan pengguna sistem. Setiap layanan yang dibuat dicatat
siapa admin yang menambahkannya sehingga data tetap terkelola dengan baik. Dengan struktur ERD seperti ini, sistem menjadi lebih terorganisir dan siap untuk diimplementasikan ke dalam database MySQL kita. Karena sebelumnya kita sudah membuat dua tabel, berikutnya adalah pembuatan tabel layanan yang menyimpan data jenis layanan medis. Tabel ini memiliki kolom ID layanan sebagai primary key bertipe integer dan auto increment. Kemudian nama layanan bertipe varchar dengan value 100 dan ada deskripsi dengan tipe teks. Selain itu, terdapat kolom ID admin bertipe integer yang nantinya akan dijadikan foreign key dan direlasikan ke kolom ID admin dari tabel admin. Relasi ini berarti bahwa setiap layanan dikelola oleh salah satu admin. Proses pengaturan relasi ini dilakukan langsung setelah tabel layanan selesai dibuat melalui menu Relation View dengan menghubungkan tabel layanan ID admin ke tabel admin ID admin. Lalu, kita akan membuat tabel antrian sebagai inti dari sistem antrian ini. Tabel ini memiliki kolom ID antrian sebagai primary key yang bertipe integer dan auto increment. Lalu, ada nomor antrian dengan tipe varchar yang bervalue 20, ada tanggal dengan tipe date dan status antrian bertipe enum dengan nilai yang dibatasi pada menunggu, dilayani, dan batal. Kemudian terdapat kolom ID pasien dan ID layanan, keduanya bertipe integer yang nanti akan dijadikan foreign key. Setelah tabel dibuat, kita langsung membuka menu Relation View, menghubungkan ID pasien ke tabel pasien, ID pasien, dan ID layanan ke tabel layanan. Tabel berikutnya adalah petugas yang digunakan untuk menyimpan data staf medis yang sedang bertugas. Kolomnya meliputi ID petugas sebagai primary key dengan tipe integer auto increment. Dan ada juga nama dengan tipe varchar, value 100, ada username dengan tipe varchar, value 50, dan terakhir ada password tipe varchar dengan value 100. Terakhir, kita akan membuat tabel riwayat layanan yang mencatat histori pelayanan pasien. Tabel ini memiliki kolom ID riwayat sebagai primary key dengan tipe integer, checklist auto increment, waktu dilayani dengan tipe date time, dan catatan bertipe teks sebagai kolom opsional. Selain itu, terdapat kolom ID antrian dan ID petugas. Keduanya bertipe integer dan akan dijadikan foreign key. Setelah tabel ini dibuat, kita hubungkan ID antrian ke tabel antrian ID antrian serta ID petugas ke tabel petugas ID petugas. Sehingga setiap riwayat tercatat berdasarkan antrian yang dilayani oleh siapa petugasnya. Untuk membangun website ini, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP juga sangat kompatibel dengan SAMPP dan tools lokal lainnya. Oke, langkah pertama dalam pengembangan website ini adalah menghubungkan sistem dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini, saya membuat file inconnexi.php. Pertama, saya mendeklarasikan 4 variabel penting
host yang diisi dengan localhost karena databasenya berada di server lokal. Dan juga ada user yang saya isi dengan root, yaitu username default sampai dan ada password dibiarkan kosong karena memang tidak saya atur. Lalu ada db name, saya isi dengan nama database yang telah saya buat sebelumnya, yaitu MedQueue. Nah, selanjutnya saya menggunakan fungsi MySQL Connect untuk menghubungkan ke database. Fungsi ini yang akan mencoba menghubungkan ke database menggunakan semua parameter yang telah saya siapkan tadi. Nah, setelah itu saya buat kondisi if else. Jika koneksi gagal, maka akan ditampilkan pesan koneksi gagal. Tetapi jika berhasil, akan muncul pesan koneksi berhasil. Lalu ketika saya menjalankan file ini, maka hasilnya adalah koneksi berhasil. Itu artinya sistem kini sudah berhasil terhubung ke database. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat struktur websitenya, maka saya tinggal menginclude file koneksi ini ke dalam file PHP lain yang membutuhkan koneksi ke database dan menjadi seperti ini. Sekarang saya akan mendemokan tampilan dan fitur dari website antrian sederhana ini. Nah, ini adalah halaman dashboard dari website yang sudah kita buat. Di sini ada daftar antrian, lihat antrian, admin, menu admin, dan juga menu petugas. Pengguna dapat langsung mendaftar antrian melalui form pendaftaran antrian seperti ini. Cukup isikan nama, semisal namanya anonim, nomor HP, dan email, dan kita pilih layanan, semisal vaksinasi, dan klik daftar. Pendaftaran berhasil, nomor antrian Anda A001. Kita klik OK. Lalu kita akan langsung ditampilkan pada halaman daftar antrian. Pasien juga bisa melihat daftar antrian aktif secara real time, termasuk nama pasien, layanan yang dipilih, dan juga status. Lalu kita kembali ke halaman form pendaftaran. Kita kembali ke dashboard. Kita coba menu admin. Kita akan diarahkan ke menu login admin. Kita masukkan username admin, passwordnya, dan login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari admin utama. Admin ini bisa mengelola antrian. Di menu kelola petugas, admin bisa menambahkan petugas yang akan menangani antrian di loket pelayanan. Admin juga bisa menambahkan nama petugas baru, username petugas baru, dan password petugas baru. Seperti contoh, username dan passwordnya semisal tambah. Nah, seperti ini. Kembali ke dashboard. Admin juga bisa mengelola layanan. Layanan yang tersedia juga bisa ditambah atau dihapus sesuai kebutuhan rumah sakit atau instansi yang lainnya. Semisal kita di sini ingin menambahkan layanan baru, yaitu layanan diagnostik dengan deskripsi layanan ini untuk mendiagnosa suatu penyakit. Semisal ketika kita klik tambah layanan, maka layanan baru tersebut akan langsung tertambahkan di tabel nama layanan seperti ini. Admin juga bisa mengelola riwayat antrian dari pasien seperti ini.
Kita log out, kembali ke dashboard. Sekarang kita akan melihat halaman petugas. Langsung diarahkan kepada halaman login petugas. Petugas, passwordnya login. Setelah login, petugas akan melihat daftar antrian hari ini dan dapat melayani pasien satu persatu. Setiap kali pasien dilayani, sistem akan mencatat riwayat pelayanan. Seperti ini. Dengan MedQueue ini, proses antrian jadi lebih teratur, transparan, dan mudah dipantau. Sederhana, efisien, dan siap digunakan untuk skala kecil maupun menengah. Dan itulah demo singkat dari sistem antrian rumah sakit berbasis website ini. Dengan adanya sistem ini, saya berharap proses antrian bisa menjadi lebih tertib, efisien, dan nyaman, baik bagi pasien maupun petugas. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Sampai jumpa di proyek selanjutnya.